Perut ini ditusuk pakai bambu tapi ujungnya ada kawat. Bukan yang ngomongin ini juga ya? Siapa itu? Di antara 5 ini yang pakai bambu ada ujung kawat? Ada nggak di antara 5? Maksudnya ada, tapi saya nggak kenal mukanya atau di motor. Ada di CCTV-nya soalnya ada. Enggak, tapi yang dari antara 5 lupa ya? Lupa itu. Semua masker dibuka. Terdakwa. Nah, ada yang tanda? Kalau Poteng itu, Mana Poteng? Poteng perannya apa? Poteng itu yang bacok saya pakai parang. Poteng yang bacok tangan kiri Iya. pakai parang. Iya. Terus siapa lagi yang bolehnya? Terus yang pakai Lihat aja mukanya kalau enggak. yang pakai bisbol, bukan bisbol ini. Stick baseball. Nah, Siapa? Di ini antara 5 ini. saya kenal Mukanya mukanya tapi namanya enggak kurang. apa-apa. Ya, satu-satu tunjukin mukanya. Terdakwa. Ngegeser-geser. Coba. Ini enggak, bukan. Bukan itu Poteng saya kenal. Ini. Yang baju coklat mukamu sorangan ke depan. Orangnya agak gemuk gitu. Yang paling kiri yang baju putih. Agak ke tengah, ngegeser dulu Poteng. Ini? Ini apa dia? Ngapain? Bukan ini. Paling belakang yang agak gemuk itu. Pindah dulu ke depan. Yang pakai bisbol lah pokoknya. Ya, Bapak harus saksikan ini. Dari gemuk. Ini bukan. Saya lupa. Yang di belakang baju putih paling belakang Poteng ya? Nggak ada ya? Iya. Yang mana yang mukul pakai baseball? Nggak ada ya? Ada yang mukul pakai baseball, Iya. pakai stick baseball. Ya. Itu kena bagian mana? Ini Bu, Tengkuk ya? di pas batang. Jadi dikeroyok semuanya itu. Iya, Saksi sendirian. saya sendirian. Waktu dipukul itu sampai jatuh. Saya cuma jatuh. Sampai jatuh ya? Udah jatuh juga tetap Ada yang dipukul. mau juga pakai tangan gitu dong. Jadi bagian mana aja? Jadi Udah, ini kan mau mulai Pak, kunci dulu depan ya. Iya. Pak, tolong yang nggak ikut sidang minggir aja ya Pak ya. Udah. Si 2029. Oh. Nah, jadi bagian mana aja? awal kejadian itu pertama saya dipukul dulu pakai tangan. Oh, bukan yang perut dulu, bukan? Nah, kedua baru perut. Oh, dipukul pakai tangan ditonjok ya? Ya, Di mana? saat ini Bu. Pipi Kanan. kanan. Ya. Pipi sebelah kanan ditonjok. Terus ditusuk bagian perut sebanyak 3 kali di sini. Perut ditusuk pakai bambu yang ada ujung Ujungnya kawatnya. kawat, ya. Tembus. Enggak, cuman dia posisinya waktu ini masuk ke dalam dia Bu. Berdarah enggak? Enggak berdarah. Oh, enggak berdarah, tusuk ya. Ya. Terus Habis itu bisbol. stick baseball Ya. dipukul di tengkuk. Nah, di batang leher saya. Batang leher, Ya. pukul stick baseball berapa kali? Oh, maaf, berapa? Bentar ya. Oh. Terdakwa, dengar ya. Stick baseball dipukul di batang leher ya, dari belakang berapa kali? 1 kali. 1 kali. Nah, yang terakhir baru si Poteng yang pakai parang. Terakhir Poteng pakai parang di Itu sebelah kiri. lengan, ya lengan itu ya, lengan kiri ya. Heeh. Berdarah. Sempat mau dia tapi saya bilang nggak usah. Tapi mengeluarkan darah. Mengeluarkan darah dan robek. Ya. Heeh. Yang mengeluarkan darah selain ini mana lagi? Dia aja. Dia mengeluarkan darah ya. Terus sambil mukulin itu ada ngomong. Ya bahasa kasar aja Bu. Apa itu? Anjing lu, babi lu, macam-macam. Gitu Ya, ya. gua bunuh lah. Bunuh lu. Ya. Kenapa bisa berhenti? Hmm. Kenapa bisa berhenti? Kan dipukulin. Iya. Kenapa akhirnya bisa berhenti? Berhenti maksudnya berhenti dipukulin. Heeh. Karena ada teman-teman dari kepolisian datang Bu. Waktu saudara turun, sudah sempat nggak menghubungi polisi?
Saya nelpon pimpinan. Oh, udah ngasih kabar ya Sudah ngasih bahwa kabar. ada Iya. yang dari saudara rame-rame bawa senjata Iya. ya. Oh. Jadi berhentinya itu bukan karena mereka berhenti sendiri, Bukan. tapi karena ada pihak kepolisian. Dari pihak kepolisian bagian intel datang, Terus langsung pergi mereka. langsung berhenti. Apa yang saudara rasakan? Itu ke rumah sakit waktu itu? Langsung saya ke bawah minta keluarga. Minta keluarga. Ya, visum. Terhalang pekerjaannya? Terhalang. Berapa lama nggak bisa kerja? Saya kurang lebih hampir 2 minggu kerja. 2 minggu. Ini kan tadi dipukul ya? Iya. Masih berasa kan? Efeknya apa? Karena ini kan lehernya dekat kepala Sampai belakang. sekarang itu saya nih dengan kejadian itu kalau bawa motor suka jatuh Bu, Apa pusing? pusing. Atau berhenti gerak gitu? Kok sampai jatuh? Saya melihat depan itu terganggu lah. Oh, kelihatan terganggu ya? Nah. Pusing, jatuh. Kadang-kadang di rumah juga kalau lagi jalan di ruang tamu atau di halaman gitu suka jatuh tiba-tiba. Udah periksa lagi? Setelah kejadian sudah Bu. Iya, Bisa, maksudnya kan cuman- ini sering efeknya kan sampai sekarang ya? Iya. Jatuh dari motor, jalan jatuh. Oh, udah nggak periksa nggak periksa lagi. Sebelumnya nggak pernah seperti itu? Sebelumnya belum pernah Bu. Oh, sejak kejadian ini berarti kan? Iya. Ada mereka bantu biaya pengobatan? Sampai sekarang belum. Permintaan maaf? Meminta maaf hanya di mulut. Ada perdamaian Pak Jaksa? Ada ini. Izin yang mulia, ketika pra penuntutan dari penyidik sempat dikatakan ada perdamaian, tapi tidak dilampirkan di berkas. Bu Jaksa. Bukan. Betul. Orang Bu Jaksa pegang handphone dua, saya ceritanya Bu Jaksa. Pak tolong di silent ya. Bu. Iya. Kalau telepon di luar aja dulu. Jadi nggak ada Pak. Ya, sampai sejauh ini kami belum tahu. Jadi siapa yang nanggung biaya Pak? Dari pimpinan Bu. Pimpinan ya. Tapi dari para terdakwa nggak ada sama sekali Sama bantuannya. sekali Ya? tidak ada. Hanya angin surga. Tapi sekarang udah kerja lagi. Yang Bapak sudah kerja lagi. karena pekerjaannya sudah selesai ya. Oh, udah. Jalan. Tapi nggak ada gangguan lagi ya. Ya. Nggak ada ya. Selain itu apalagi yang dirasakan kalau tangannya itu? Kalau tangan nggak ada. Enggak, kalau tangannya. Ya, cuman sampai saat ini jujur efek dari Iya. baseball ini yang Karena itu keras ya. Sebelum ini belum pernah ada pemukulan, baru yang kali ini ya. Sebelumnya hanya omongan-omongan aja ya. baru ini. Silakan Pak Jaksa. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi. Ya. Kafe 2 itu apakah itu tempat umum atau untuk kalangan terbatas? Tahu saya sampai saat ini untuk kalangan umum. Tempat umum. Jadi siapapun orang yang berniat untuk mengunjungi kafe itu diperbolehkan ya. Iya. Oke. Makanya saudara juga bisa masuk ke situ. Kemudian untuk masuk ke situ melalui jalan umum kan? Betul. Tidak ada akses tertentu. Tidak ada. Pinggir jalan ya. Iya. Oke. Kalau Pak Jaksa nanti visum ya. Iya. Dibacakan. Oke. Mungkin saya langsung bacakan aja yang mulia. Tadi saudara katakan saudara sempat visum ke mitra keluarga ya. Betul. Tahu hasilnya? Belum tahu. Belum tahu, ini saya bacakan ya. Ya. Surat hasil pemeriksaan atas korban nama Polres Kaliwala nomor 032/DPK/DATR/MIK/12 Romawi/2021 visum et repertum atas nama Polres Kaliwala dengan kesimpulan sebelumnya saya ulangi, dengan hasil pemeriksaan korban mengaku dipukul dengan bambu di bahu sebelah kanan, ditodong dengan senjata tajam di perut dan dibacok di lengan bawah sebelah kiri pada tanggal 7 bulan Desember tahun 2021 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Pada tubuh korban ditemui tanda-tanda kekerasan. Pada bahu sebelah kanan tampak luka memar bentuk tidak teratur dengan diameter terpanjang 4 cm. Pada perut tampak luka lecet 1 cm di bawah pusar bentuk bulat dengan diameter 1 cm.
Pada lengan bawah sebelah kiri tampak luka robek bentuk memanjang dengan ukuran panjang 2 cm tepi luka rata. Dengan kesimpulan, pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia 47 tahun ini ditemukan luka memar pada bahu sebelah kanan, luka lecet pada perut, dan luka robek pada lengan bawah sebelah kiri akibat kekerasan tumpul dan tajam. Cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan pencarian untuk sementara waktu. Depok 8 Desember 2021, Dr. Kogi Stanislaus Patrick. Kurang lebih itu hasil visumnya ya, sesuai ya dengan keadaan saudara. Oke. Setelah tadi saudara katakan bahwa berhenti ketika intel dari Polres Depok datang. Nah, lalu apakah ada obrolan selanjutnya? Maksudnya ketika intel datang, mereka kan mereda. Nah, ada sempat ngobrol dengan mereka ini atau bagaimana? Waktu pas kejadian dari teman-teman Polres Intel datang ke KP2, sempat melebai teman-teman BPKB Banten. Karena ada kejadian apa ini gitu. Saya hanya diam aja. Cuman saya bilang sama beberapa teman yang dari Polres, saya bilang saya dikeroyok. Saya dikeroyok, makanya saya diamanin, dibawa pakai motor ke Polres untuk divisum. Oke, berarti yang membawa itu dari pihak Intel Polres itu. Betul. Bukan karena saudara keluar dengan sukarela ya? Bukan. Makanya mereka menjaga saya untuk bawa keluar. Oke, pada saat keluar itu masih banyak orang di situ. Masih banyak. Oke. Saudara bisa mengenali, ini ada di layar dengan ruang sidang Rutan Depok itu ada 5 orang. Itu saudara bisa mengenali nggak wajah-wajah itu ada di tempat itu? Kalau wajah saya kenal, tapi kalau nama saya kurang begitu kenal dengan nama. Yang saya hafal cuma Poteng doang. Maksud saya dari ke-5 orang yang ada di situ, apakah ada pada saat kejadian itu? Ada semua. ada semua. Oke. Bisa diidentifikasi nggak siapa ngapain pada saat jadi intinya orang yang mana kemudian melakukan apa kepada saudara? Nah, jadi gini Pak, kalau yang saya ingat banget itu saudara Poteng. Saudara Poteng ngapain? Nah, itu yang ingat saya. Oke, menggunakan apa? Parang. Parang. Ini sini saya ada punya 2 parang. Parangnya yang mana? Satu tadi. Saudara bisa identifikasi nggak yang mana? Kalau tidak salah yang agak kecil ini. Yang ini ya? Ya. Yang ini ya? Ya. Yang ini tidak sempat diayunkan ke saudara? Bukan. Tidak. Ya. Nah, yang mengayunkan parang itu hanya siapa saja? Selain Poteng ada lagi? Banyak orang juga, cuma saya nggak hafal. Nggak hafal, oke. Karena dari sekian banyak teman-teman pelaku itu yang saya hafal cuma Poteng. Oke. Poteng selain mengayunkan ke lengan saudara, ada lagi perbuatannya? Iya. Ada. Oke. Selain itu, ada yang bisa saudara identifikasi? Kalau yang lain itu saya masih nggak ini. Kurang ingat ya. Oke. Cukup untuk saksinya. Cukup ya. Saksi ya, tadi kan saksi bilang di sini, tapi itu hasil visum di pundak. Mana yang benar? Leher atau pundak? Pundak kanan. Oh, sekitaran situ ya. Pundak kanan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saya hanya mempertegas pada tadi keterangan saksi para korban dari pihak BPKB Banten itu datang 10 motor atau yang pertama 10 motor saudara saksi menjelaskan, terus yang kedua itu 7 sampai 8 motor. Yang benar 10 atau 7 atau 8? 10 motor. Kurang lebih 10. Jadi bukan 7 atau 8. Ya, kurang lebih 10. Terus pada saat kejadian saudara saksi, apakah terdakwa ini dalam keadaan sadar atau dalam keadaan meminum alkohol saat memukul saudara saksi? Yang saya tahu semuanya dalam keadaan mabuk. Oh, keadaan mabuk ya. Iya. Terus saudara saksi menjelaskan bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saudara saksi. Ada atau tidak? Jadi kalau pembicaraan secara face to face dengan keluarga ada. Iya. Nah, bicara perdamaian hanya di mulut saja, Pak. Izin yang mulia, kami buktikan. Ada surat perdamaian? Ada surat perdamaian yang aslinya ada di saya.
Itu fotokopi tapi tidak ada tidak lanjutnya seperti itu. Ya, pergantiannya. Iya. Tali asing lah ya. Iya. Yang aslinya ada di rumah saya. Iya. Itu fotokopinya, betul itu? Iya. Ini ya. Iya, betul. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua, pihak pertama itu Bapak Charles, pihak kedua mereka ini ya Iya. sepakat mencabut laporan tersebut. Iya. Nah ini ada nih menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah dengan mereka biaya pengobatan. Padahal di sini ada, tapi faktanya Tidak ada semua. biaya pengobatan nggak ada. Amin, Di batas surga. ada ini. Pada waktu Pratut penyidik sempat menyebutkan, tapi ketika saya minta aslinya, ya karena ada di yang bersangkutan dan dari pihak belum ada penyelesaian, jadi tidak ditaruh di berkas yang mulia. Silakan Pak, lanjutnya. Terima kasih yang mulia. Apakah pernah saudara saksi menerima uang 1 juta untuk biaya pengobatan dari pihak keluarga ya? Kalau 1 juta pernah, itu dikasih di rumah makan Padang, Margonda. Itu untuk mengganti pengobatan atau tidak? Bukan. Bukan. Itu setelah kejadian atau sebelum kejadian 1 jutanya? Sudah kejadian. Jadi itu uang apa? Kasih cuma-cuma aja, Bu. Ada saksinya, ada saudara saya. Gimana ngomongnya? Ini apa? Bung, tolong pegang ini buat pegangan di rumah. Oh, pegangan. Ya. Silakan Pak. lanjut. Cukup yang mulia. Bu, cukup. Emang yang saudara harapkan berapa rumahnya? Bagaimana, Pak? Yang saudara harapkan berapa mereka mau dikasih rumah? Sebenarnya saya dulu ya, namping tulus. Mau dikasih berapa? Bapak bilang ini belum ada. Bagaimana? Berapa pengobatan saudara rumahnya? Pengobatan kayak pengobatan. Pengeluaran untuk biaya pengobatan kemarin berapa Saya tahun? nggak hitung, Pak. Terus? Saya nggak hitung. Tapi udah dikasih uang 1 juta. Iya. Mau berapa lagi? Dia Bukan kalau, maksudnya iya. biaya pengeluaran untuk obat kemarin berapa? Saya nggak hitung, Bu. Bapak yang keluarin bukan? Bukan. Oh perusahaan. Perusahaan. Berarti saksi nggak ada ngeluarin biaya sama sekali. Saya tidak ngeluarin uang. Oh. Karena kalau setiap saya mau ke dokter, Langsung mau ditanggung. periksa saya langsung telepon. Oh iya. Bang, saya mau periksa ke dokter, mau minum. Tidak, apa-apa ntar saya kirim. Iya. Gitu. Nah yang saudara harapkan menjadi sebuah pernyataan minta maaf itu berapa? Nggak ada, Pak. Nggak ada saya minta berapanya. Tapi 100 juta udah dikasih. Sudah. Itu setelah Bukan yang tadi saudara katakan yang 1 juta itu bukan permintaan maaf. bagaimana? Bukan uang penggantian Iya, 1 juta itu 1 juta itu dikasih sebelum ada perjanjian tulis menulis. Itu tanggal berapa Pak? Tanggal 23 Januari 2022. Iya, iya. Buat Januari. Betul. Kejadiannya Desember. 21. Visumnya tanggal berapa Pak? Oh, 8 Desember ya, langsung ya, visumnya ya. Dikasihnya Itu Januari. orang Natal, Bu, kalau nggak salah. Oh, setelah Natal. Iya. Tapi itu yang kasih siapa? Di antara mereka berlima ini Nggak bukan? ada. Bukan mereka berlima? Bukan teman. Oh, dari Pengurus. ormas ini? Pengurus teman-teman dari KB Banten Semajaya. Oh, berarti yang ormasnya kan? Dari Iya. ormasnya juga kan? Iya. Oh, terima kasih. Ini untuk Buat pegangan langsung ya. Tahu apa gitu. saksi terima ya? Saya terima, betul. Sudah dipergunakan? Ya, Sudah dipergunakan? sudah. Selanjutnya ya, Muhammad Arfandi ya Pak ya? Saya panggil saksi ya. Bapak tolong mic-nya. Saksi pernah diperiksa di penyidik? Benar semua keterangannya? Benar semua ya. Oke, saksi tahu terkait dengan perkara ini? Ada kejadian penganiayaan Siapa pelakunya? yang kedua itu Mereka semua ya. Siapa korbannya? orang Kapan kejadiannya dan di mana? di kafe itu. Di kafe gue. Saksi ada di situ waktu kejadian. Saya pas lagi itu Pak agak makanya pakai Iya. mic biar kencang. ada di sini.
ada di situ Iya. sebagai pengunjung atau sebagai apa? Saya Dari kafe? memang sempat apa di Mas Banten juga gitu. Hah? Sebagai Mas Banten juga. Sempat di BK Banten juga gitu ya. Oh ini dari ormas itu. Iya. Ikut pukul Iya. atau apa? Ikut di rombongan itu? Saya melerai. Oh melerai. Iya. Pada saat Melerai kejadian apa? saksi itu udah ada atau setelah kejadian baru datang? Saksi ada pada saat kejadian Ada. atau setelah selesai, setelah polisi datang baru saksi datang? Yang mana? Ada bos juga gitu. Bapak menangani saya. Enggak, saksi datangnya itu ada di situ dari awal. Saya. Dari awal ribut-ribut, Oh, ada iya. di rombongan yang datang 10 motor itu, atau setelah kejadian sudah berhenti ini bapaknya sudah babak belur, baru saksi datang. Malam saya datang pas itu saya melerai. Selesai bapaknya babak belur baru Iya. saksi datang. Iya. Saat proses. Saya melerai ya. Oh, jadi saat dia dipukuli, Iya. saksi datang. Iya. Kenapa saksi datang? Saya melihat itu apa Atau namanya? dipanggil atau bagaimana? Kok bisa tahu? Apa memang mau makan di situ? Tidak. Saya di ini aja hubungan. Hah? Dihubungi Dihubungi. Iya. Siapa yang menghubungi? dari Mas Banten. Dari Mas Banten. Dari ormas. Iya. Apa katanya? Ada kejadian katanya. Hmm. Ada kejadian pemasahan. Pak agak kenceng Pak, terdakwa ini juga punya hak nanti untuk menanggapi keterangan Bapak. Ada kejadian dari sama pihak ini yang di gua gitu kan. Terus saya datang gitu. Terus setelah datang apa yang saksi lihat? Saya lihat ada pengeroyokan Posisi saksi ini bagaimana saat itu? yang di ini yang mau dikoyak saya tahan juga. Ya jatuh di bawah kah? Atau bagaimana? Itu saya melihat di diri di batanya itu Iya nggak diapain dia? dikoyak gitu. Dikeroyok. Kondisinya gimana? Berdarah kah? Atau bagaimana? Ada Saya lihat dia berdarah? berdarah. Berdarah ya, lihat ya. Yang ini para terdakwa ini ada bawa senjata? Ada. Senjata yang tadi itu, Iya. saksi ada lihat di situ ya. Begitu saksi lerai langsung berhenti, Iya. langsung berhenti Iya. saksi lerai ya. Saksi jabatannya apa di ormas itu? Saya di ranting. Oh di ranting. Iya. Apa kepala ranting? Wakil. Wakil, Iya. wakil ya. Berarti lebih tinggi lah dari mereka ini ya. Oh enggak bu. Hah? Enggak. Saya di wilayah Cipalang. Oh ini apa? Di pusat? Itu di PAC. Di ranting juga bu. Tapi rantingnya beda ranting. Oh beda ranting. Iya. Oh. Yang saksi lihat kondisi bapak ini seperti apa? Lukanya di mana saja? Saya lihat di Berdarah? Berdarah. Heeh. Terus Terus tidak lagi. ada lihat lebam-lebam? Nggak saya ada di situ. Cuma lihat itu ya. Tahu nggak sebenarnya ini ada permasalahan apa kok sampai dikeroyok ini saksi korban ini? Saksi tahu? Ya sudah ada info doang bu. Katanya ada kejadian gitu. Cuma saya nggak tahu masalah apa kejadiannya. Ya setelah kejadian ini saksi tahu nggak ini ada permasalahan apa sebenarnya sampai si korban ini dikeroyok? Oh itu apa? Semacam ada permintaan sih uang jatah apa gimana? Jatah preman. Oh gara-gara jatah preman nggak cukup. Mungkin gitu. Emang begitu ya? Kalau di ormas ya? Memang wajib orang-orang kasih jatah preman kalau ada pengerjaan. Oh perantau saya kan juga dapat juga pak bu. Ya? Saya dapat juga pak dia belum begitu mengetahui juga. Oh kalau saksi nggak ada minta-minta jatah-jatah gitu? Tidak. Enggak ya? Kalau saksi tahu nggak si Koteng ini perannya dalam melukai bapak ini apa? Tapi kalau kejadian itu Iya. Iya. Koteng dia ngapain? oh dia mengamankan itu pasti Dia megang senjata apa Koteng? parah. Parang bolong sama nggak sih? Ya mungkin sama sih. Sama ya. Nah dia ngapain? Dia mau ngomongkan ke Dia yang baca tangannya itu. Koteng. Kalau Muhayyar mana Muhayyar? Muhayyar. Nah kalau Muhayyar tahu saksi ngapain? tapi itu mungkin dia ikut mukul juga bu. Mukulin ya Muhayyar.
Haji Saputra alias Cimeng. Cimeng ini bukan ganja ya? Haji Saputra mana? Nah, itu Haji. Itu saya lupa ya. Ini di keterangan saudara yang mukul tongkat baseball. Mana Haji? Oh, kamu diam-diam. Daud Ramli mana? Daud Ramli apa? Perannya? Ada bawa senjata apa dia? Dia mukul. Hah? Mukul dia. Sini dia bawa golok. Golok ya? Oh. Enggak, di keterangan saksi loh ya? Iya ya. Iya. Di jadiin itu ya. Jati Waluito yang mana? Di silent aja. Kalau emang nggak bisa di silent karena banyak urusan, mohon tunggu di luar aja ya, Bapak Ibu ya. Di luar aja deh, di luar aja deh. Udah 4 kali kalau nggak salah saya peringatin. Itu ada rekaman CCTV? Ada ya. Ada rekamannya ya? Hah? Ada. Ini ya, yang tahu ya? Iya. Tahu. Jadi emang ini semua bawa senjata ya, Pak ya? Iya. Waktu itu ya? Ini semua memang ada di situ ya? Iya tahu itu. Kira berapa orang waktu itu ada di situ? Ada banyak? Berapa personil? Berapa mereka? Berapa orang? Oh, kurang tahu itu. Nggak tahu. Kalau yang ngasih duit Bapak bukan? Bukan, saya nggak tahu. Bukan ya? Nggak tahu menau? Ada pemberian uang dari BPK Banten itu bukan? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Yalah, besok-besok coba diomongin sama ketuanya, nggak usah main kekerasan ini. Nggak ada guna kan? Iya Bu. Ya. Iya. Si syukur dikasih rokok. Harusnya kalau mau merokok ya cari sendiri, kerja. Iya. Orang juga kerja, dia juga kerja. Buruh juga dia di situ, kulit juga. Iya. Terus dia juga digituin, ya. Ya. Coba diomongin lah, Iya. ya. Ini organisasi masyarakat kok malah jadi meresahkan, ya. Coba disampaikan nanti, ya. Ya. Nanti ya sekalian aja ya Pak ya, sekalian lagi ke Pak Egi ya. Kasih Egi ya. Nah, kasih pernah diperiksa di penyidik? Pernah. Benar semua keterangannya? Benar ya, dikalas di setiap lembar sampai hari tantangan? Iya. Ya. Kerja di kafe gue? Iya, tapi Karyawan. Karyawan. Apa yang tahu tentang perkara ini? Dari Bapak Polres pengeroyokan Ya? pengeroyokan terjadi Pengeroyokan terhadap Bapak Polres. Ah, ah. Nah, gimana itu awalnya? Kan saksi karyawan di situ. Iya. Nah, Itu gimana tepat jam kalau nggak salah jam 10-an ya, jam 10-an. Di situ saya ada tadi tanggalnya sebagaimana dalam berita acara penyidik ya, 7 Desember 2021 ya. Nah, bos. itu kejadian kafe sedang sepi, maksudnya sudah mau tutup. Oh, Nah, tutup jam berapa? tutup jam 10. Oh, jadi Nah, kita jam tutup 10. ya. Saya di situ ada 5 karyawan Ya. di depan. Saya kan mau tutup, bapak ini masuk, bapak Polres masuk, Ya. langsung duduk. Teman saya tanya itu siapa gitu. Saya nggak tahu, langsung saya tanya gitu, Om, kafe ini sudah tutup, sudah close gitu. Kata dia numpang sebentar gitu, numpang ngumpet dulu. Saya nggak tahu kalau dia numpang ngumpet ternyata ada masalah, saya nggak tahu. Dan saya ngapain gitu ngumpet gitu. Ya udah, sambil saya nungguin teman saya di kasir buat penutupan keuangan, langsung tiba-tiba bapak ini langsung masuk ke lantai 2. Ya. Lantai 2, tidak lama dia naik ke lantai 2, mulailah orang situ datang. Rame. Enggak, pertama mah datang giliran satu gitu. Pakai sepeda motor. Kan saya posisinya di dalam, saya nggak tahu. Oh, nggak tahu, tapi tiba-tiba rame aja orangnya. Singkat cerita, berapa orang yang ada di situ? Banyak yang ada. Lebih 10? Saya tahu mah di 10-an itu 10. Bawa senjata? Bawa. Semua bawa senjata? Bawa. Semuanya? Enggak. Enggak semuanya. Tapi Enggak tadi juga. senjata yang ditunjuk tadi ada semua? Ada semua. Lihat ya. Ada golok 2, ada bambu, ya. Depan mata saya melihat langsung bapak ini
Ya nanti dulu, semua bawa senjata, hampir semua bawa senjata ya. Nah begitu datang itu, ada ngomong apa mereka ini? Kan datang bawa senjata tuh. Datang di situ kan di meja itu ada karyawan saya sama kasir. Dari ormas itu datang, ada yang niat orang masuk gak gitu, ada yang niat orang gak gitu. Lu jangan nutupin gitu, lu jangan nutupin gitu. Kalau enggak ini kafe bakal gua acak-acak gitu, ada yang ngomong gitu. Oh ada yang ngancam kafe di acak-acak. Terus ada nggak di antara 5 orang ini? Saya nggak ingat ya. Terus yang saya tahu gitu, cepetan kasih tahu gitu, kumpulin kafe buat acak gitu. Ya saya merasa apa sih? Saya takut juga, takut juga. Ngapain ke ini? Saya naik ke lantai 2, tepat di ruangan bos saya, dia di situ. Saya ngomong, Om, atau cepat keluar Om gitu, atau cepat keluar gitu, karena ada yang nyari Om ini. Kata Om ini, jangan berisik, ini saya dari anggota polisi, kata dia bilang gitu. Cepat keluar Om, cepat keluar. Karena teman saya yang kasir itu juga saya kasihan karena dia takutnya dia apa-apain tuh, langsung dia keluar tuh. Iya. Langsung dia turun tangga, langsung disoyok ya. Sebelum dia turun, ada nggak kata-kata ancaman dari mereka ini? Dia cuma gitu doang. Kalau lu kasih tahu nih kafe bukan buat acak-acak gitu doang. Bukan kafe, kalau terkait dia. Enggak. Ada tadi kan kalau saksi menerangkan, gue bunuh lo gitu. Enggak. Ada dengar ngomongnya seperti Ada. itu? Nggak ada ya. Segitu turun si korban ini, ada pembicaraan lagi nggak? Atau Langsung aja ya. Oh, langsung digebukin. Ah. Yang saksi ingat dari semua ini, terdakwa dengar ya. Tahu nggak ini ngapain aja perannya? Nggak usah sebutin nama kalau nggak tahu nama. Sebagian ada yang pakai masker sih yang Ini nggak kenal nih. nggak pakai penutup yang Nah yang kenal aja yang mana? Ya saya ingat yang berbadan gemuk aja, pokoknya pada pakai masker. Nah di bagian mana aja si korban dipukul? Yang saya ingat pas di dapetnya doang. Dibacok. Soalnya depan mata saya langsung. Dibacok. Yang mana yang ngebacok? Saya Ini nggak tengok ingat. di depan. Saya Takut nggak ya? ingat mau ngapain saya nggak ingat. Takut ya? Iya, Enggak takut ya, makanya nggak berani ngomong. bukan nggak takut, saya emang nggak Tadi pernah tadi di depan mata saya langsung bu, jadi saya ingat banget bu yang ngebacok. Coba. Di antaranya yang mana? pakai masker ibu. Pakai masker ini. Koteng mana koteng? Pakai masker pindah ke depan. Pakai maskernya. Nah itu coba. Yang baju bapak putih ya? Yang baju putih yang ada di tengahnya. Itu bukan. Ya kurang lebih sih bu. Itu Saya dibacok. kagak nggak gitu. Jadi ada dibacok, berdarah. Yang saya tahu si bapak ini pakai jaket pak ya? Ya pakai sweater. Cuma saya kagak tahu berdarah apa kagaknya. Tapi pakai golok ya. Pakai golok. Terus selain yang pakai golok, ada diapain lagi? Ya pokoknya ada yang bawa bambu. Dipukulkan yang dia. Yang saksi lihat aja. Jarak saksi berapa meter sih? Apa ya? Ya Ini sama ibu ini. ya segini nih, segini. Deket banget lah. Diapain Diapain aja? Selain dibacok tangannya, terus dipukul apanya? Di badannya. Badannya dipukulin. Pakai senjata? Pakai bambu gitu. Pakai bambu. Terus perutnya ditusuk, gak ditahu? Enggak. Nggak tahu. Karena saya pas jadian si bapak ini dibacok, saya kabur ke. Jadi yang tahunya yang ngebacok ya, dan semua bawa senjata. Ada yang tahu dia pukul pakai baseball, stick baseball? Enggak. Nggak tahu ya. Karena saya. Kenapa berhenti? Kenapa berhenti kejadian itu? Dipukulin. Pas
polisi datang. Oh, polisi datang. Kenapa kalian nggak ngelerai? Kan kalian rame di situ 5 orang. Apa? Karena kan dia kondisinya lagi satu mabuk, kedua mau senjata aja gitu. Oh, pada takut ya. Jadi semuanya mau mabuk. Kurang lebih saya Kalau bapaknya mabuk nggak? kurang tahu. Kurang mabuk cium bau mulutnya. Enggak. Iya. Juga handphone saya hilang juga. Handphonenya? Handphone saya hilang, diambil. Rekamannya ada. Udah dilaporin polisi? Udah. Cuma kata yang saya tanya, Pak, handphone saya gimana gitu. Pelakunya ini belum tahu apa gimana gitu kata dia. Ya buat laporan aja, siapa tahu ada di antara mereka ini, ya. Nah, yang penting dilaporin. Iya. Ya. Ngeliat nggak apa mereka ngambil? Di rekaman jelas banget. Dia Ini ada di antara ini yang ngambil. enggak, soalnya dia CCTV yang rekamnya dari belakang gitu. Oh, di tangan aja ya. Dari belakang. Tapi di rekaman CCTV itu jelas ya terlihat ya muka 5 orang ini memang ada di situ ya. Semuanya Ada ya. ada. Bawa senjata juga ya. Kamu nggak ingat senjata yang mereka bawa kan ada di CCTV? Yang saya Pakai lihat, masker itu? pokoknya bambu, parang. Enggak, orang-orangnya nggak tahu ya, Enggak. peran-perannya nggak tahu ya. Enggak. Silakan Bu Yasa. Baik, terima kasih Mbak. Saya ke saudara Muhammad Armandi Wijalaksana. Ya. Saudara tadi katakan saudara anggota sebagai wakil ketua ranting Cisalak DPP KB Banten. Ya, wakil ketua ranting. Nah, itu kan bukan daerah saudara, artinya bukan daerah ranting saudara. Nah, ada urusan apa saudara bisa sampai ke situ? Awalnya adalah infokan diberitakan karena apa? diberitakan infokan karena daerah. Oke, maksudnya berarti saudara datang itu memang sudah ada info mengenai ada gesekan gitu, atau sebelumnya sudah ada agenda ke Tidak, Tirta Jaya? tidak ada gesekan. Oh, karena ada gesekan makanya datang. Nah, itu melalui apa infonya dapatnya? Dari telepon kah, apa dari WA kah, apa dari SMS? WA juga ada, WA juga ada. WA juga ada. WA itu apa? WA pribadi apa grup WA? WA ya. Grup WA. Grup WA Ormas Sudut Kalimantan. Oke, di grup WA itu apa yang disebutkan? Merapat ya, merapat ke PDC. Merapat ke PDC. PDC. Itu siapa yang nulis di situ? WA itu lupa. Lupa. Konten bukan? Ya, konten enggak ada juga. Ada juga nulis di situ. Tidak langsung dengan saya. Hah? Konten tidak langsung dengan saya. Artinya dari kami kan ada kata lagi di tingkat Surabaya. Saya masuk ke kami gitu. Oke. Nah, seruannya apa di situ? Merapat ke BDC. Terus seruannya apa selain itu? Nah, katanya ada benturan atau begitu? Ada benturan. Disebutkan nggak benturan dengan siapa? Dengan dengan Ambon. Gitu. Oh, jadi seruannya itu merapat ke DC ada benturan dengan Ambon. Oke. Nah, saudara tadi katakan saudara datang di situ bersama-sama dengan kendaraan 10 motor yang tadi diceritakan, atau saudara belakangan? Maksudnya begini, bisa saudara tahu nggak awalnya mereka ini kumpul di mana, kemudian alat-alat ini siapa yang menyediakan? Saudara tahu nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, saudara datang itu dari mana ke mana awalnya? Datang ini ke Tirtajaya. Dari Cisalak. dari Cisalak langsung ke Tirtajaya. Nah, ke Tirtajaya itu langsung ke GD. Maksud saya, apakah langsung ke GDC atau ke base campnya dulu? Tirtajaya dulu. Berarti Tirtajaya dulu. Coba dibaca, Bapak, yang paling bawah. Iya itu. Coba tetap lagi. Jadi ke base camp dulu. Ke base camp dulu itu sudah banyak orang. Banyak orang. Anggota BPPKB Banten yang Tirta Jaya, Iya. termasuk 5 orang ini.
Iya. Nah, ketika datang ke base campnya, apakah semua sudah mempunyai alat masing-masing atau belum? Belum ya? Belum. Iya. Saya juga mahal sih. Iya, nggak apa-apa yang saudara tahu saja. Kalau saudara tidak tahu, dan tidak tahu. Jadi begitu datang sudah ada, belum ada pegang alat-alat. Iya. Nah, terus alat-alat ini dapat dari mana? Kurang tahu tuh juga. Buat dari mana itu? Oke, bisa saudara ceritakan di Kertajaya base campnya apa yang saudara lihat? Posko aja, posko. Terus? Posko gitu. Ya kemudian apa kegiatan di situ, apa ada apa? Waktu itu malam kegiatannya ya kegiatan ya, cuma kumpul aja itu saya datang ada orang gitu. Sudah ada orang. Maksudnya berarti kumpul di situ memang pada dasarnya untuk merespon yang tadi seruan ke GDC merapat ada gesekan dengan Ambon itu, Iya, betul. bukan karena ada kegiatan lain. Nah, oke. Kemudian bergeserlah ke GDC. Nah, apakah dari awal itu memang sudah menentukan targetnya atau bagaimana waktu sebelum berangkat ke GDC? Ya, tapi ada benturannya gitu Pak. Ya, maksud saya begini. Ketika mau jalan nih, saudara kan bareng-bareng nih dari Kertajaya dengan orang-orang ini. Nah, sudah ada bilang, pokoknya cari yang namanya Polres. Ada seruan seperti itu atau kita ke lokasi langsung ke GDC atau bagaimana? Lokasi. Nggak ada langsung menyebutkan bahwa cari Polres. Ada nggak? Ada yang sebut nama tapi tidak tahu siapa gitu. Cuma saudara dengar. Iya. Saudara dengar sudah ada seruan nama Polres. Oke. Itu Tujuannya apa waktu itu mau ke GDC? Ya tadi saya pikir ada semacam benturan gitu. Oke. Terus barang-barang ini saudara tahu didapat di tengah jalan atau asal ambil atau ada yang menyediakan? Itu kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Nah, sesampainya di lokasi. Nah, apa yang saudara lihat? Apakah saudara sempat melihat apa istilahnya saudara ini lari atau sempat ada yang berteriak mana Polres tadi sempat dengar? Pada waktu itu saya masih ada di luar jauh gitu. Jauh belakangan. Mendengar dia pasti di Polres depan saya baru datang. Ke saudara Egi. Saya. Ya. Iya. Saudara Egi, waktu itu tadi saudara katakan sudah mau tutup ya, tapi masih bisa terlihat dari jalan. Iya. Kafe itu masih, maksudnya tidak ditutup pagar atau apa, istilahnya orang masih bisa lalu lalang di situ. Enggak, karena itu kan ada dua pintu kaca sama monitor. Kalau salah pintu monitor sudah ditutup sedikit dulu, langsung bapak ini masuk. Oh, begitu. Tapi dari pinggir jalan masih terlihat suasana di dalam. Iya masih. Oke. Cukup yang lain. Saudara saksi Apandi, pada saat saudara saksi merarai datang ke tempat kejadian itu, untuk merarai itu bapak terlebih dahulu yang datang ataukah pihak kepolisian dulu yang sudah ditanya jangan ditanya lagi ya. Dia terakhir datanya. Yang udah ditanya jangan ditanyakan lagi. Itu saya sudah nanya, ditambah lagi pajak sama bapak lagi nggak sia-sia nanti. Baik yang mulia. Untuk saudara Egi pada saat kejadian kan saudara saksi melihat ya pemukulan itu secara bergiliran ataukah berbarengan? Barengan gitu. Berbarengan. Cukup yang mulia. Ibu silakan. Sudah cukup. Cukup ya. Para saksi ada yang mau diterangkan di luar yang kami tanyakan? Ada yang mau diterangkan lagi di luar yang kami tanyakan? Cukup ya. Terdakwa terhadap keterangan para saksi mau ditanggapi? Ada yang salah? Poteng dulu. Terus ya. Poteng terhadap keterangan korban nih Bapak
Tidak yang mulia. Benar semua ya, saudara sebelumnya suka datang minta uang sampai dikasih kopi rokok, terakhir dikasih 200.000. Terus datang ke kafe itu saudara bacokkan golok ke tangannya. Benar yang mulia. Ya semua ya, nggak ada keberatan ya. Kalau keterangan Pak Edi tahu kalian datang rame-rame, pada bawa senjata, saudara ngebacok tangan, ada keberatan? Tidak yang mulia. Ini yang di kafe, dia cuma menerangkan kalau kalian datang rame-rame bawa senjata mukulin korban, kamu ngebacok. Betul yang mulia. Benar. Muhayyar yang mana? Nah, terhadap keterangan Pak Korlas gimana? Ada keberatan? Tidak Bu. Kalian datang rame-rame ya, bawa senjata semua mukulin. Keterangan Pak Edi? Pak Edi itu cuma taunya kalian datang rame-rame bawa senjata meroyok Pak Korlas, sudah itu aja. Ada keberatan? Ya Bu. Ini yang Egi, yang kafe. Keterangannya gimana? Dia nggak tahu kamu ngapain, cuma taunya kamu ikut di rombongan itu bawa senjata pukulin korban. Gimana keterangannya? Dia cuma taunya itu. Iya Bu. Benar, datang di situ kan rame-rame. Nah, Aji, mana Aji? Gimana keterangan Pak Korlas? Kamu yang pakai bisbol ya? Ya, datang rame-rame ya. Gimana keterangannya ini semua saksi nih dari Pak Korlas? Ada keberatan? Pak Edi? Pak Edi? Edi itu nggak tahu. Dia taunya cuma kalian datang rame-rame, bawa senjata, mukulin korban. Gimana keterangannya? Betul ya. Daud mana Daud? Iya yang mulia. Daud gimana keterangan Pak Korlas? Iya yang mulia. Benar semua? Atau ada keberatan? Iya yang mulia. Benar ya, Tidak Pak yang Edi? mulia. Tidak. Pak Edi? Keterangan Pak Edi benar? Benar yang mulia. Ini yang Mas Egi benar? Benar yang mulia. Jati Waluya yang mana? Gimana keterangannya? Pak Korlas? Keterangan korban ada keberatan? Ya, yang mulia, tidak. Nggak ada ya? Kalau Pak Edi? Ya, yang mulia. Ada keberatan nggak? Ya. Nggak ada. Berarti semua nggak ada keberatan ya? Ya, mulia. Ya, makasih ya. Bapak boleh pindah ke belakang atau boleh di dalam ruang sidangnya? Boleh pulang kok. Kalau mau pulang boleh, mau nonton juga boleh. Iya, saya lanjut Makasih kerja. ya. Sudah. Ya. Gimana Pak Jaksa? Masih ada saksi? Dari kami saksi cukup yang mulia. Cukup ya. Kalau dari penasihat hukum akan mengajukan saksi adisa? Ada yang mulia. Ada. Yang di minggu depan. Berapa orang? Kalau dua terlebih dahulu yang mulia. Ada yang sudah ada di sini nggak dari tadi? Tidak ada yang mulia. Nggak ada ya? Tidak ada. Terlebih dahulu berapa? 2 orang? 2 orang. Jadi akan berapa? Antara 4 atau 3 yang mulia. Menerangkan apa itu? Terkait yang menerangkan yang memberikan uang 1 juta itu sama dengan yang mererai juga yang mulia, ada lagi 1 orang lagi yang tidak dihadirkan oleh jaksa tapi kita Sudah diakui ada. juga memang dilerai. Iya bang. Diakui juga duitnya ada. Iya. Ya udah ya, jangan 2, 3, 2, 3, 4, jangan gitu ya Pak ya. Iya, baik, Pastikan yang aja karena ini mengingat penahanan ya. Ini Baik, nggak yang bisa mulia. diperpanjang ke PT. Baik yang mulia. Ya. Jadi langsung disiapkan aja nanti berapa ya. Baik yang mulia. Tapi maksud saya gitu, kalau menghadirkan saksi adecat itu tadi ya yang benar-benar keterangannya itu inilah ya, Baik, yang bisa mengapakan si para terdakwa ini. Kalau tadi luaran sudah diakui juga di sini, Baik, yang mulia. ya. Uang juga sudah gimana? Mohon izin yang mulia, ini karena barang buktinya juga banyak dan ini apakah untuk sidang adikas nggak perlu kita bawa lagi? Dia hanya menerangkan uang,
Iya, dengan perdamaian. Iya, Iya, baik yang juga ya. Tapi ya terserah. Iya, baik. Untuk efektivitas waktu ya. Baik yang mulia. Jadi untuk kalau besok apa ya? Sedang tidak bisa yang mulia. Oh, nggak bisa ya? Karena ada agenda sidang saksi besok. Oh, kalau besok bisa untuk terdakwa karena kan ini sebenarnya bukan anggotanya ya. Iya. Oh, karena kalau tadi nunggu anggota susah. Besok jam berapa yang mulia? Pagi bisa nggak? Kita usahakan, tapi memang mulai paling cepatnya jam 10 ya. Baik yang mulia, jam 10. Ya, jam 10 aja. Jam 10 kita baik. cuma terdakwa ini ya. Tapi ada cat. Oh, besok. Kalau saksi ada chat minta waktu 1 minggu soalnya kan kita harus berkomunikasi dulu. Itu harus 1 minggu. Di mana rumahnya? Kalau untuk rumahnya sih saya tidak tahu yang mulia, soalnya rekan saya yang sering berkomunikasi gitu. Harus karena berhalang hadir di hari itu. Ya, terdakwa dulu aja. Kalau Sekarang atau apa? enggak, sekarang jangan. Oke. Kapan yang mulai? Besok. Besok. Ya, Baik. untuk terdakwa. Mohon izin mulai karena besok juga terdakwa. Berarti tidak perlu saya bawa lagi karena sudah tunjukkan di sini. Nah. Terdakwa. Ya, mulia. Terdakwa, itu tadi barang buktinya sudah lihat ya. Nah, jadi besok akan dihadirkan lagi tuh. Tadi udah tunjukin Pak Jaksa, ada bambu, ada golok, ada baseball itu ya. Ya, jadi sidang kita tunda sampai dengan besok ya Pak ya. Kalau untuk ada chat, kapan pastinya? Hari Rabu yang mulia. Rabu ya. Berapa? Pastinya berapa orang? 2 orang. 2 orang ya. Jadi seperti itu ya terdakwa ya. Sidang kita tunda sampai dengan besok tanggal 14 April 2022 ya, dengan agenda pemeriksaan terdakwa ya. Besok kalian yang memberikan keterangannya. Terdakwa. Ya, besok lagi sidangnya ya. Siapa aja saya? Baik, mulai. Jam 10. Diusahakan. Kalau berada tahan, silahkan. Terima kasih yang mulia. Dipersiapkan ya.